saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kami menyambut adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikat baik. Ketika ada satu momen dia harus datang ketemu siapa, itu semua settingannya beliau. Setelah lama memilih bungkam, Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda akhirnya muncul ke hadapan publik. Didampingi kuasa hukumnya dari Ansugi Law Firm, DJ Panda menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Erika Tarlina atas perbuatannya. Permintaan maaf tersebut berkaitan dengan kasus penyebaran data pribadi yang kini telah berlanjut ke ranah hukum. DJ Panda mengakui kesalahannya karena telah menyebarkan informasi sensitif ke dalam sebuah grup WhatsApp, tindakan yang diakuinya berdampak besar dan merugikan pihak Erika Tarlina. Lebih lanjut, DJ Panda menyatakan dirinya memahami langkah Erika Tarlina yang memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan seorang ibu terhadap anaknya. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Tarlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Hari ini klien kami ada di sini. Ya. Terlepas dari ketidaknyamanannya beliau untuk bertemu dengan rekan-rekan media, untuk tampil di depan kamera sebanyak ini, saya yakin pasti nervous ya. Ada kelihatan ya. Harus meluangkan waktunya setiap hari, ada aja jadwalnya bisa dicek sendiri. Tapi beliau memilih untuk menginisiasi preskon ini, dan saya pun sangat kaget ketika mendengar itu. Itu membuktikan ya, bahwa beliau ini sudah didewasakan oleh kondisi. Adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikat baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini. Namun fokusnya di sini yang harus kami klarifikasi adalah poinnya adalah satu, terkait adanya permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh DJ Panda dan juga adanya bentuk sebuah pengakuan dalam bentuk kehilafan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan dari narasi permintaan maaf dan pengakuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Kami selaku kuasa hukum menilainya dalam hal ini DJP telah mengakui adanya bentuk kehilafan atas perbuatannya melakukan sebuah penguploadan terkait data pribadi milik klien kami, sehingga atas data tersebut mengimplikasikan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh klien kami, sehingga di situ kami menganggap bahwa perbuatan tersebut telah diduga adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang dilaporkan oleh klien kami.
menyambut baik itikat DJ Panda yang telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui konferensi pers. Muhammad Faisal selaku kuasa hukum Erika Karlina menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya perdamaian. Bahkan, Faisal menyebut peluang pencabutan laporan tetap terbuka apabila terdapat kesepakatan yang dapat diterima oleh kliennya. Faisal menegaskan bahwa pengakuan kesalahan yang disampaikan DJ Panda merupakan hal yang sejak awal diharapkan oleh Erika Karlina. Sikap tersebut dinilai sebagai langkah awal yang positif untuk meredakan persoalan yang terjadi. Meski demikian, Faisal juga menekankan bahwa proses hukum tetap bisa berlanjut apabila diperlukan. Pasalnya, perkara ini telah masuk ke ranah hukum dengan jeratan pasal-pasal terkait dugaan pengancaman serta penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, keputusan akhir sepenuhnya akan bergantung pada perkembangan selanjutnya dan pertimbangan hukum yang terbaik bagi Erika Karlina. Fokusnya di sini bukan berbicara tentang konteks pasal maupun literatur pasal-pasal yang kaitan dengan tindak pidana tersebut. Di sini kami menilainya adanya permintaan tersebut merupakan satu instrumen yang menjadi cikal bakal mungkin dapat tidaknya klien kami untuk melaksanakan perdamaian dengan terlapor dan atau juga mencabut laporannya. Ada timbul beberapa pertanyaan, apakah dari hasil restorasi nanti bisa menyebabkan atau berkenan klien kami mencabut laporannya atau seperti apa, nanti akan kami konfirmasi ke klien kami. Tapi fokusnya di sini per hari ini kami ingin meluruskan kepada media, fokusnya bukan karena Erika ingin hanya yang bersangkutan meminta maaf, akan tetapi substansinya yang menjadi esensial adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan pun juga mengakui perbuatannya di hadapan media, sehingga atas perbuatan tersebut dapat tindaknya ditimbang apakah telah memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi klien kami. Di situ tolak ukurnya. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelapor. Dan tentunya kita ada strategi-strategi kita siapkan. Tapi ini dulu deh, gak usah mikir-mikir terlalu panjang. Kalau gini-gini dipikirin sampai jam 3 subuh juga gak akan ketemu, karena kita kan gak bisa melihat masa depan ya. Tapi dengan apa yang ada dan apa yang sudah terjadi, langkah terbaik apa sih yang harus kita ambil? Etikat baik apa yang bisa kita berikan? Ya, terlepas dari nanti mau berdebat pasal, apakah pasal ini masuk atau tidak, saya rasa saya sudah menyampaikan ini sebelumnya. Tapi harus diakui memang pelaporan seperti ini nggak akan terjadi serta-merta. Pasti ada suatu kesalahan yang mungkin bukan kesalahan hukum, tapi kesalahan sifatnya etika, moral. Mungkin itu untuk dibilang pelanggaran hukum ya harus dilihat dulu unsurnya. Tapi kan secara etika juga harus diakui itu salah. Di balik panasnya kasus ini, pihak kuasa hukum DJ Panda turut mengungkap adanya faktor lain yang dinilai memperkeruh suasana. Michael Sugianto selaku kuasa hukum DJ Panda menyebut adanya peran Denny Sumargo yang dianggap turut membuat prahara semakin memanas di ruang publik. Michael bahkan menilai bahwa terdapat skenario atau settingan yang dirangkai oleh Denny Sumargo sehingga kasus tersebut terus bergulir dan kerap digoreng oleh warganet. Akibatnya, polemik ini semakin ramai diperbincangkan dan berkembang liar di media sosial meski proses hukum masih berjalan. Ada satu momen ya, dia harus datang ketemu siapa, itu semua settingannya beliau. Nah, hal ini tentunya kontraproduktif dengan apa yang berusaha kita capai. Ya, apalagi untuk saya selaku kuasa hukumnya DJ Panda. Kita maunya damai, kita maunya cepat selesai, tapi dengan hal-hal seperti itu bisa digoreng-goreng oleh netizen dan juga bisa sampai ke telinganya pelapor ini secara salah. Jadi bukan masalah sekarang komunikasi sudah dibuka atau sudah bisa bertemu atau sudah bisa apa, kita menghindari dulu.
Tapi kalau masalah keinginan, ya tentunya saya lebih paham daripada kalian karena beliau juga kadang curhatnya di saya ya. Ya gak ada lah keinginan negatif yang ada di hatinya beliau ini. Kalau misalnya memang bisa semua itu dijalankan, kalian pengen ya tentunya beliau juga pengen. Tapi memang situasinya sedang tidak kondusif. Kalau ini belum selesai, nanti apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh beliau pasti bisa jadi salah. Jadi kita memilih untuk diam dulu, ya ikut aja prosesnya dari pihak kepolisian dan juga dari arahan-arahan tektokan dari para kuasa hukum. Daripada nanti kalau ketemu dan nanti ada salah, nanti menyinggung perasaannya pelapor atau apa, kita menghindari itu. Bukan karena beliau ini sombong gak mau ketemu. Ketidakpastian arah penyelesaian perkara ini membuat pihak DJ Panda merasa perlu menyiapkan sejumlah langkah dan strategi hukum, terutama jika prosesnya terus bergulir hingga penerapan pasal-pasal yang disangkakan. Situasi yang masih terbilang gambling tersebut menuntut kesiapan penuh dari tim kuasa hukum dalam menghadapi segala kemungkinan. Meski demikian, harapan terbesar tetap diarahkan pada upaya perdamaian. Michael Sugianto selaku kuasa hukum DJ Panda menegaskan bahwa jalan damai masih menjadi prioritas utama. Pengacara berdarah Tionghoa itu berharap konflik berkepanjangan antara kliennya dan Erika Karlina dapat segera menemukan titik temu, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus berlarut di ranah hukum. Kita harap bisa berakhir dengan damai. Kalau bisa sebelum tutup tahun ya, supaya kita bisa tahun baruan enak-enakan ya, gak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati. Tapi kalau memang ya, kita ngomong ini, kita buka preskon ini bukan untuk tujuannya supaya perkaranya dicabut. Karena itu sudah jadi tujuan kita di awal, sudah cukup jelas. Ya kita pakai cara ini untuk menyampaikan apa yang ada di perasaannya beliau. Karena waktu itu setelah pertemuan bareng, yang kedua kan saudari Erika Karlina nggak hadir. Padahal itu sudah disiapkan. Jadi materinya sudah disiapkan, beliaunya nggak hadir, yang hadir kuasa hukumnya ya udah. Inilah cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang harusnya disampaikan dari bulan lalu. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelaku. Diketahui, laporan Erika Karlina terkait dugaan pengancaman serta penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh DJ Panda hingga kini masih berproses di Polda Metro Jaya. Meski seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan secara tertutup, proses hukum tetap terus bergulir sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Michael Sugianto selaku kuasa hukum DJ Panda menegaskan bahwa permintaan maaf yang telah disampaikan kliennya seharusnya turut menjadi bahan pertimbangan dan diskusi bersama. Hal tersebut dinilai penting agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara damai. Michael juga menekankan bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepolisian yang mengedepankan restoratif justice, yakni penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan dan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi yang pertama itu mengenai proses RJ, memang sifatnya tertutup. Ya, sama seperti proses mediasi di kasus-kasus perdata lainnya juga. RJ di kasus pidana juga sifatnya tertutup. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail mengenai apa saja yang diminta. Tapi ada hal-hal yang diketahui oleh umum yang sudah wajarnya diketahui yang tidak perlu saya sembunyikan. Dan itu tentu saja permintaan maaf itu termasuk salah satu dari itu. Tapi bentuk permintaan maafnya gimana, formatnya harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu tidak sempat didiskusikan ketika waktu itu beliau bertemu langsung dengan saudari
Erika Karlina di PMJ ya, di Polda Metro Jaya. Berdasarkan keterangan dari beliau dan juga penyidik, tentu sebuah permintaan maaf yang tulus itu tidak mungkin lepas dari kasus RJ manapun, karena kan pasti ada kesalahan yang harus minta maaf dulu. Sisanya apakah nanti ada minta lain-lain itu kan hal lain lagi. Kalau memang ada kerugian dan memang harus dimintakan, ya itu lain lagi. Tapi dalam kasus ini saya tidak pernah menerima permintaan atau mendengar ya permintaan di luar dari permohonan maaf yang setulus-tulusnya.